2018 nomor 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Arsip yang ada ini banyak tidak Ya. dikelola dengan baik. Ya, dengan setelah digitalkan berarti arsip-arsip ini akan terselamatkan. Di kantor atau di instansi Bapak Ibu para arsiparis ini tidak menumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu lagi bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perpustakaan dan kearsipan, dan kali ini di edisi November 2023. Saya sudah bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Barat, Bapak Sugeng Haryadi. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Oke Pak, terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama sahabat Insight kali ini. Mungkin kita pertama kali akan membahas terkait dengan perpustakaan dan kearsipan ini Pak. Mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan kepada sahabat Insight seperti apa ini Pak dinas yang dikelola, kemudian apa saja program-programnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat itu dibentuk berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur nomor 113 tahun 2016, dan sekarang berubah lagi kita organisasi ini sesuai dengan Pergub 128 tahun 2021 bahwa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu ada 6 eselon 3, ada 1 sekretariat, di bidang perpustakaan sendiri ada 3 bidang, yaitu bidang pengembangan perpustakaan, bidang deposit dan pengembangan karya cetak, karya rekam, serta pengolahan bahan pustaka. Terus ada bidang pelayanan perpustakaan. Untuk di bidang kearsipan, kita ini ada 2 bidang, yakni bidang pengawasan, pembinaan, dan sistem informasi kearsipan, dan satu lagi bidang pengelolaan, layanan, dan pemanfaatan arsip. Jadi kita ada 5 bidang yang operasional dan 1 sekretariat. Nah, itu. Kemudian kalau untuk tadi kan Pak Sugeng sudah menjelaskan terkait dengan arsip. Kearsipan yang dikelola tuh gimana Pak? Apa aja gitu? Untuk di bidang kearsipan ini yang dikelola itu ada arsip dinamis dan arsip statis, dan melalui 2 bidang ini kita selain melaksanakan atau mengelola arsip di internal dinas kita sendiri, bahwa pemerintah provinsi itu membentuk namanya Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD, dan itu otomatis dijabat ketuanya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi di samping kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu mengelola arsip kami sendiri, kami juga selaku pembina pembina di organisasi perangkat daerah yang ada di OPD Kalimantan Barat, itu untuk tata kelola arsip, baik arsip dinamis maupun sampai ke pengelolaannya, sampai penyusutannya nanti menjadi arsip statis, sampai pemusnahan juga dan juga kami juga selaku pembina LKD Kabupaten Kota. Di samping itu setiap tahun melalui bidang pengawasan tadi, kami juga melakukan pengawasan di bidang kearsipan selain pembinaan. Jadi setelah dibina juga
kita melakukan pengawasan bagaimana tata kelola arsip di setiap organisasi perangkat daerah. Dan di samping itu, kami juga diberi wewenang mewakili ANDRI, ya, mewakili Arsip Nasional Republik Indonesia. Kami juga melakukan audit eksternal di lembaga kearsipan daerah, kabupaten dan kota. Itu untuk 14 kabupaten kota atau gimana Pak kalau untuk kearsipan ini? Untuk kearsipan seharusnya itu 14 kabupaten kota kita datangi semua. Namun karena keterbatasan anggaran, kemarin kita yang bisa datangi itu hanya 6 kabupaten kota, yang lainnya kita via Zoom via Zoom. Jadi pakai secara daring lah pengawasannya gitu. Artinya di masing-masing kawasan tadi yang 6 itu mereka juga sudah memiliki kearsipan di daerahnya masing-masing ya Pak? Iya, mereka semua mempunyai lembaga kearsipan daerah masing-masing, sama juga dengan kita. Jadi mereka itu juga melakukan pengawasan di OPD-nya, terus LKD-nya itu yang mengawasi adalah dari LKD provinsi. Nanti kita laporkan ke ANDRI. Dan alhamdulillah nampaknya pada tahun ini ya kawan-kawan kabupaten kota ini ada peningkatan lah ya dari segi pengawasan, berarti tata kelolanya semakin baik. Jadi harapan saya melalui media ini, mari kawan-kawan yang ada di LKD kabupaten kota dan seluruh OPD baik di provinsi maupun di kabupaten kota, kita tata ya arsip kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Jadi ini harus kita menjadi pedoman kita semua sehingga arsip-arsip yang ada di kantor kita ini tertata dengan baik. Kemudian Pak bisa dijelaskan mungkin dari kearsipannya sendiri itu di Kalimantan Barat mungkin kendala dari yang ditemukan gitu. Jadi begini ya, jadi memang sebenarnya amanah ini sudah lama ya, undang-undangnya sudah lama juga mengenai tata kelola kearsipan, cuma memang pengawasan kearsipan ini relatif baru ya, sehingga dulu orang itu karena tidak diawasi, ya setelah diciptakan arsip ini istilahnya ya tanda kutip ya, ada pembiaran gitu sehingga menumpuk, tidak teratur, tetapi beberapa dekade ini setelah ada pengawasan mulai tahun 2018-19 ke atas itu ya perlahan-lahan ya kita tata, kita ajak semua arsiparis yang ada di organisasi perangkat daerah untuk menata di arsipnya masing-masing ya. Jadi mereka sudah secara teknis juga dibekali bagaimana tata kelola arsip tentunya ya sesuai dengan klasifikasi arsip itu sendiri dan juga jadwal retensi arsipnya. Baik Pak, sekarang kan eranya era digital. Nah, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Barat sendiri menerapkan hal itu atau seperti apa Pak? Ya, jadi begini ya, di era digitalisasi di arsip ini, jadi memang begini ya, jadi kita terima kasih ya dengan berkembangnya teknologi informasi ini, jadi mungkin kalau kita lihat ya arsip-arsip ini mungkin berapa tahun ke depan dengan adanya cuaca yang panas, mungkin lembab ya, sehingga lama-lama kan mengalami kerusakan. Dengan adanya arsip digital ini bisa kita alih media ya menjadi arsip digital sehingga kita rekam itu akan lebih lama ya, tentunya akan lebih awet dengan penyimpanan yang baik, dengan perawatan yang baik, sehingga juga lebih cepat ditemukan. Jadi itu keuntungannya arsip digital. Dan kita sudah mulai di galeri kita ini, beberapa arsip statis itu sudah kita alih mediakan. Jadi kita ubah menjadi arsip digital ya, sehingga arsip-arsip nanti yang rusak-rusak dimakan oleh
apa ya, usia, Mhm. itu dengan setelah digitalkan berarti arsip-arsip ini akan terselamatkan, gitu. Dari, yang ada di sini jumlahnya mungkin berapa, Pak? Kalau jumlah Kisaran? arsip kita banyak sekali ya di atas, yang sudah digitalkan Mhm. itu sekitar, 1.000 lebih ya Mmm, arsip mhm kita yang mhm. sudah didigitalisasi Iya. dan, mungkin akan nanti kita sampaikan, terkaitan dengan nanti inovasi yang Iya iya akan iya. kami Baik sampaikan baik. tentang arsip ini ya. Mhm Jadi mhm. sudah banyak yang didigitalkan Iya. untuk arsip-arsip yang bernilai, sejarah yang punya Oke. nilai, apa ya, Tinggi ya, Pak? memori Iya. kolektif Oke bangsa oke itu. oke. Pak, ini kan kita melihat banyak sekali Iya ini, iya beberapa mungkin, apa yang sudah artinya, kemungkinan pameran atau iya apa iya. dari sekian banyak ini antusias masyarakat, Pak, Ya, terutama pelajar. jadi begini ya, memang kita galeri arsip ini atau depot Mhm. arsip ini Iya. kan kita menyimpan ya arsip-arsip yang mengandung, nilai-nilai sejarah yang Mhm. punya nilai memori kolektif bangsa. Iya. Jadi di dalam galeri kita ini ada, kalau kita lihat itu ada 14 kabupaten kota yang ada di Oke. wilayah kita. Jadi di Mhm. sana itu tercantum ya sementara ini ada sejarah berdirinya kabupaten kota itu, Mhm. terus juga ada, kepala daerahnya. Dari Oke. mulai tahun berdiri kabupaten itu ya Mmm. sampai sekarang juga termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Dan, eee, galeri ini dulunya ya, Iya. dulunya itu hanya buka apabila ada pameran dan ada tamu. Iya. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa potensi ini perlu dikembangkan, perlu Mmm. disampaikan ke masyarakat Iya. informasi ya tentang ada galeri kita ini ya, baik pemimpin yang Kalbar sendiri, Iya. pejuang-pejuang Mhm. maupun kabupaten kota Mhm. sehingga generasi kita ini akan tahu, Mhm. makanya sekarang kita buka Mhm. galeri ini Mhm. setiap hari ya, dan alhamdulillah Mmm. ya, di tahun ini, ada pameran 2 kali Iya di HUT Pemda kemarin dan iya. juga di, eee, Agustusan hari juga, Pak? peringatan 17 Iya. Agustus Mhm. itu pengunjungnya sudah 5.000 lebih. Oh, oke. Ini jadi luar biasa Mhm. peningkatannya. Kalau dulu hanya ratusan, Iya. mungkin orang-orang tertentu, Mhm. sekarang memang sudah kita buka setiap hari. Iya, Jadi oke. silakan melalui media ini, Mhm. masyarakat Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan sekitarnya, atau mungkin yang lagi jalan-jalan ke Ke Kota Pontianak, ya. Pontianak, silakan mau Mhm. melihat mungkin sejarah Keraton Sambas, Iya. Sintang, ya mau melihat siapa sih dulu Bupati Kapuas Hulu pertama, silahkan nanti Semuanya ada di datang sini ya, ada Pak? di sini Iya, gitu, oke. ya. Itu bukanya itu setiap hari atau ada Kita setiap waktunya, hari Pak? kerja ya, Mmm. sementara ini kita Mhm. bukanya setiap hari kerja Senin Oke, sampai sampai Jumat, Jumat. dan untuk hari libur memang kita belum, kita buka kecuali pada waktu pameran Iya, ya, pada oke. waktu pameran Mhm. kita memang hari libur pun kita tetap pameran. Oke. Baik, Pak, tadi kalau, berbicara arsip, Ya eee, mungkin kalau pemusnahan tuh bisa ya. dijelaskan, Pak? Apakah bisa Iya, atau gimana? jadi gini ya, memang arsip ini ya, jadi kalau dikatakan oleh Pak Direktur pembinaan kami ini, nasibnya sama dengan kita manusia, ada yang Iya. masuk neraka, ada yang masuk surga gitu ya. Siap. Jadi arsip-arsip yang tidak mempunyai nilai sejarah, tidak mempunyai ya nilai untuk menjadi arsip statis Iya. ya, Mhm. berdasarkan jadwal retensi arsip maupun dengan kode klasifikasinya itu, dia kalau sudah tidak bernilai guna itu boleh Mhm. disusutkan ya, Mmm. dimusnahkan. Mhm mhm. Sesuai tapi harus, sesuai dengan kaidah-kaidah ya, Iya. dengan peraturan yang ditetapkan, sesuai dengan jadwal retensi arsipnya, Iya. sehingga itu bisa dimusnahkan ya, Mmm. seperti mungkin undangan atau surat-surat biasa yang Iya. tidak mempunyai nilai guna ya. Tapi kalau arsip seperti kwitansi, belanja itu kan sampai 20 tahun ya untuk Mmm. diamankan, dan Mhm mhm. juga arsip yang bernilai sejarah misalnya, seperti produk-produk hukum ya, Oh, iya. pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terus Iya. seperti arsip perjanjian kerjasama, Mmm. termasuk
mungkin SK ya, SK nama-nama anggota dewan periode Ya, ini, ya, itu kan harus kita jaga itu ya, sehingga oke. nanti generasi kita kalau Bisa sudah kita enggak tetap ada pun ya, tetap mengetahui oh, ya. periode 2019, 2024 siapa sih Dewan Provinsi di Kalimantan Barat. Nah, ini harus Oke, kita simpan oke. arsip-arsip yang Hmm. demikian. Kalau yang arsip-arsip biasa yang tidak mempunyai nilai kesejaraan dan memorinya tidak ada, nah, Ya, itu sesuai JRA-nya harus disusutkan, ya, dimusnahkan, ya. itu bisa dicacah atau Hmm, dibakar. Nah, itu hmm, kalau hmm. istilahnya ya itulah tadi arsip yang masuk neraka. Nah, kalau yang Oh, arsip ada istilah masuk surga, ya kita ya masuk tetap di di ini. sini, di Lembaga Kearsipan Daerah, di bidang sini ya akan dijaga kearsip apa otentiknya itu disimpan di depot arsip di bawah, dan juga yang bersifat gambar-gambar, Ya, foto, dokumen kita pasang di sini. dipamerkan Nah, ya Pak. itu. Baru tahu ada istilah kearsipan, ada yang surga dan ada yang neraka Iya, ya iya. Pak ya. Baik. Itu hanya istilah ya, kalau Ya, di dalam itu enggak ada. ya, ya, ya. Hanya Eh, itu. tapi yang dimusnahkan ini udah dipindahkan alih ke digital itu apa tidak Pak? Belum gini ya, jadi kalau arsip-arsip itu kan yang dimusnahkan itu istilahnya arsip biasa ya, arsip Mhm, dinamis mhm. seperti contoh tadi misalnya surat Ya, undangan ya kwitansi baik ya. rapat maupun misalnya undangan BIMTEK, ya seperti seperti Hmm, itulah mhm, istilahnya. Itu kalau mhm. dibiarkan kan lama-lama menumpuk Ya, ya. ya. Itu yang contoh yang ringan-ringan, dan Baik. juga surat-surat lain yang Mhm, sudah habis jadwal retensi arsipnya, masa pemeliharaannya, ya. itu tetapi dengan arsip-arsip juga membentuk ya Mhm, panitia untuk pemusnahan ya, di bawah 10 tahun itu bisa dilaksanakan di OPD masing-masing. Kalau oke, yang di atas 10 tahun ini harus lapor ke LKD, dan itu oke. berdasarkan keputusan kepala daerah Mhm. untuk memusnahkan. Dengan mekanismenya seperti apa, Pak? Apakah misalnya ini harus yang sudah bisa dimusnahkan Mhm. langsung aja dimusnahkan, dibakar atau Ya harus dilaporkan, oh dilaporkan? harus Oke. dicatat, heeh, dicatat, arsipnya ada berita acaranya, Mhm, ini yang daftar arsipnya harus iya, dibuat, terus mhm, ada berita acara siapa yang bertanggung jawab, tanda mmm, tangan, diusulkan ke kepala daerah itu untuk oke, dimusnahkan, baru disaksikan juga oke, dimusnahkan gitu ya. oke, Karena kalau nanti yang dimusnahkan sembarangan, wah mhm, susah nanti, mungkin ada arsip-arsip yang punya nilai yang harusnya disimpan, ya, disimpan ya, ternyata dimusnahkan, itu baik, tidak boleh. mhm. Oke, Pak, ini, terkait dengan Sri Kandi nih, Iya, iya. mungkin bisa dijelaskan Sri Kandi itu apa? Kalau tadi Iya, ada surga dan neraka, iya, sekarang ada Sri Kandi nih, iya, iya. gimana, Untuk Pak? Srikandi sendiri ini kan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi ya. Terintegrasi. Ini sebagai amanah dari Mhm, presiden kita, yaitu mhm, Perpres tahun 2018 nomor 95 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. mhm, Jadi kita ini sudah era-era digital, iya, sehingga oh, kita harus berkirim surat mmm, berkorespondensi melalui aplikasi yang dinamakan dengan Sri Srikandi Kandi, oke. itu secara nasional ya, Oh, dan sekarang di seluruh lembaga negara baik mhm, di kementerian, iya, di BUMN, terus mhm, termasuk non kementerian mhm, semua sudah menggunakan aplikasi Srikandi ini, mhm, dan dengan tanda tangan elektronik oke, ya. mhm, Jadi keuntungannya menggunakan aplikasi ini, kalau dulu misalnya nih kami dari Dinas Perpustakaan Karsipan buat surat iya, mau buat pameran mhm, undangan, adakan pameran di galeri arsip ini. iya, Nah, kami minta tanda tangan dinaikkan ke Pak Sekda melalui asisten, para Pak Sekda, tanda tangan gubernur iya, kembali ke mhm, kami ngamplopi lagi, iya, kami kirim iya, lagi ke bupati wali kota, agak ke ribet ya, kepala Pak, OPD gitu kan. Tetapi kalau dengan aplikasi ini, iya, begitu surat lebih ditandatangani Pak Gubernur, iya, dikirim tujuan utama Bupati Wali Kota Sekalbarnya, kepala OPD lingkungan pemerintah provinsi, tinggal di tombol kirim sudah mengirim semua langsung, seluruhnya. Nah, oke, sehingga ini akan ya mengurangi biaya kirim tentunya, terus kertas juga enggak iya, perlu iya, setelah tanda tangan difotokopi banyak-banyak. Nah, ini jauh lebih jauh lebih efektif hemat ya, dan Pak, lebih cepat iya, gitu. Kita kirim surat
saya kirim surat ke Andri ke Jakarta, cukup tanda Dengan tangan itu juga. elektronik, kirim, udah langsung nyampe ke Jakarta dalam waktu ukuran detik ya, enggak sampai menit. Nah Oke. ini jadi keuntungannya seperti itu. Oke. Dan mudah-mudahan, ini hari ini tanggal 24 ya, Ya. 24 November 23. 2023, kami mengingatkan kawan-kawan kami, Kepala OPD, per 1 Desember 2024, kita semua wajib ya menggunakan aplikasi Srikandi ini. Jadi sudah dihimbau oleh Bapak Gubernur, diperintahkan per 1 Desember 2023, semua perangkat daerah di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus tanda tangan elektronik dan memakai aplikasi Srikandi, sehingga lebih efisien dalam pengiriman surat menyurat korespondensinya. Berarti Srikandi ini harus ditetapkan di tahun 2023 ini ya Pak? Meskipun Dinas Kearsipan sudah menggunakannya. Iya, jadi sebenarnya kita launchingnya sendiri itu sudah Januari, Januari 23, namun perjalanannya masih lambat ya, ada OPD, ya mohon maaf ya kita ini kalau tidak ada paksaan gitu payah gitu ya, sehingga tapi sekarang alhamdulillah sudah 20 lebih kepala perangkat daerah yang menggunakan, mudah-mudahan memang per 1 Desember ini sudah, karena di kementerian itu kalau sudah kirim surat ke kita semua udah pakai aplikasi Srikandi, sehingga kita cuma ya tinggal buka. Dan ini keuntungannya, misalnya saya ya perjalanan dinas ke Jakarta atau ke daerah, saya bisa tanda tangan surat itu gitu. Jadi enggak perlu menunggu saya datang atau PLH-nya yang tanda tangan, kecuali saya cuti. Saya cuti ya PLH-nya yang tanda tangan. Nah, itu. Baik. Pak, ini kita melihat di kondisi di lapangan kan arsip yang ada ini banyak tidak dikelola dengan baik. Kalau Bapak melihat kondisi seperti itu seperti apa Pak? Yang belum tertata ya? Iya, yang belum tertata. Jadi gini, harapan saya ya melalui kami kan setiap tahun ini mengadakan pembinaan, pengawasan, ya silahkan tolong dari organisasi perangkat daerah ini lebih proaktif ya dalam pengelolaan aplikasi, pengelolaan arsipnya. Apa sih kendalanya, apa yang menjadi hambatan-hambatannya ya, sehingga arsip-arsip ini tidak tertata dengan baik ya, karena memang arsip ini sangat penting ya, apabila tidak tertata, kalau kita memerlukan mencarinya pun lama kan, setengah mati mau cari surat ini kemana lama. Tetapi kalau dia dikelola, ya dikelola dengan baik, ditata dengan baik, itu lebih mudah. Kita mau cari arsip ini ya dalam hitungan mungkin 1 menit udah ketemu. Nah itu, dan arsip itu pentingnya sebagai alat bukti juga kan, jadi baik di dalam audit ya, di audit pengawasan oleh inspektorat, oleh BPK, dan mungkin di kemudian hari ada permasalahan dengan aparat penegak hukum. Kalau arsip ini kita kelola dengan baik, ini kita tenang ya, semua arsipnya ada. Misalnya mau masalah, misalnya ya pembangunan gedung ini, kita pernah rapat, pernah adendum, semua terarsipkan dan baik-baik, kontraknya semua sudah disimpan dengan baik, sehingga kalau ada permasalahan tinggal kita, ini mengapa ini pembangunan gedung ini diadendum, ini risalah rapatnya, ini permintaannya dibahas semua orang, jadi tidak maunya kita untuk adendum itu. Nah, itu sehingga memang arsip ini sebagai alat bukti yang harus kita jaga ya dengan sebaik-baiknya. Dan di samping tadi alat bukti, sumber informasi, arsip juga sebagai tadi memori kolektif bangsa ya. Jadi misalnya beberapa tahun ke depan ini kan pasti orang mencari siapa sih ini gubernur kita periode 2018-2023, atau siapa sih anggota dewan di Provinsi Kalbar ini tahun 2019-2024. Nah, ini kalau dicari ke sini pasti ada itu nama-nama dengan foto-fotonya. Nah, itu, ya. Baik Pak, terkait dengan inovasi nih, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan sendiri, seperti apa Pak inovasi yang jadi sudah ini ya untuk inovasi khususnya kami di bidang kearsipan, ini yang di
prakarsai oleh Ibu Emi ya selaku Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pembawaan Arsip. Ya. Kita ini ada namanya Sistem Informasi Arsip atau SIArsip. Jadi kalau dulu galeri kita ini ya kalau orang mau melihat itu harus datang ke galeri ini ya. Tetapi sekarang apa-apa yang ada di galeri ini sudah kita bisa. digitalisasi, kita alih mediakan dan kita upload di media sehingga melalui linknya SIArsip itu masyarakat Kalimantan Barat yang ada orang Kapuas Hulu misalnya mau buka sejarah Kerajaan Sambas, dia cukup di Kapuas Hulu bisa melihat. Jadi secara digital ya, tidak langsung datang ke sini. Jadi inilah keuntungannya, mungkin juga menjadi sumber pembelajaran ya, baik dari masyarakat maupun pelajar maupun ya siapa masyarakat yang memerlukan ya informasi itu, sehingga kami mencoba memberikan informasi melalui arsip digital ini, sehingga ini bisa digunakan untuk belajar, sumber belajar ya adik-adik kita yang jauh-jauh yang tidak sempat pergi ke galeri ini, berada di tempat sekolah masing-masing, dia bisa berselancar, bisa mencari informasi berkenaan dengan sejarah Kalimantan Barat ya, baik pemerintahannya maupun kerajaan-kerajaan yang dulu pernah ada di Kalbar. Itu. Artinya seluruh masyarakat bisa mengakses. Betul, ya bisa mengakses secara bebas. Kalimantan Barat ini ya dengan Pak ya. SIArsip itu dan tidak harus datang. Ya, tidak harus datang ke galeri gitu kan. Kalau kasihan kan kalau orang Melawi misalnya harus naik bis datang ke sini gitu kan. Nah, kalau bisa dibuka secara digital kan melalui alatnya, melalui HP, melalui laptopnya, melalui komputernya, cukup di sekolah masing-masing bisa membuka, bisa mengakses itu. Oke. Pak, kalau dilihat dari galeri ini kan menjadi salah satu tempat Merdeka Belajar ya Pak. Khususnya untuk para pelajar dan mereka yang ingin belajar. Tapi bisa dijelaskan seperti apa itu Pak, Merdeka Belajar itu? Ya, jadi begini ya, jadi melihat antusias selama pameran, itu kunjungannya luar biasa, jadi ini memang ke depan ini akan kita jadikan wisata arsip ya, jadi wisata arsip karena kalau kita lihat kunjungannya tahun ini juga 5.000 lebih ya, berarti kan antusias ya masyarakat, pelajar, mahasiswa ini sangat tinggi dan bahkan kita kerjasama juga dengan mahasiswa jurusan Prodi Kearsipan Untan, mereka juga belajar di sini ya praktek-prakteknya di sini dan juga dengan Ikatan Guru Sejarah juga kita sudah ada kerjasama sehingga anak-anak ini juga banyak yang belajar di sini. Jadi melihat dari kondisi itu maka kita cetuskan ya kita buka ini ke depan itu menjadi wisata arsip ya, disilakan untuk masyarakat, pelajar, siapapun yang ingin mengetahui ya tentang memori kolektif bangsa yang ada di galeri kita ini, silahkan datang di Depot Arsip di Jalan Sultan Syahrir ya, tepatnya di samping Rumah Radang Pontianak. Ya. Di antara Rumah Radang dan Rumah Melayu ya Pak? Ya, kita diapit antara Rumah Radang dan Rumah Melayu. Baik Pak, kita berada di akhir podcast kita kali ini. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan terkait arsip, terkait sejarah, terkait dengan pameran ini juga. Silakan Pak. Ya, jadi pada kesempatan akhir ini kami mengharapkan kepada seluruh arsiparis yang ada di Kalimantan Barat ya, kita mari berupaya dengan sebaik-baiknya untuk menata ya, mengelola arsip di tempat kerja kita masing-masing ya, sehingga memang benar-benar sesuai dengan tujuannya dalam tata kelola arsip ini kita bisa menjadi sumber informasi yang cepat, akurat, ya, sehingga apabila diperlukan sewaktu-waktu cepat didapat. Dan juga sebagai
alat bukti yang sah ini harus kita jaga, kita rawat dengan baik, dengan mekanismenya ya, sehingga juga yang perlu disusutkan juga harus disusutkan, dimusnahkan, yang perlu diserahkan ke lembaga kearsipan daerah di kami, itu juga harus diserahkan, sehingga di kantor atau di instansi Bapak Ibu para arsiparis ini tidak menumpuk lagi arsip-arsip yang apa ya, yang kurang tertata, yang tidak terkelola gitu. Jadi harapan saya semua OPD ini menjadi rapi semuanya ya. Ibaratkan ini lemari ya, seperti lemari ini kalau setiap tahun kita belanja pakaian kan enggak muat ya. Pakaian-pakaian yang sudah enggak muat itu kan harus disortir, dikeluarkan, disedekahkan atau dia. Nah, ini kalau arsip, nah itu tadi kalau sudah kita lihat jadwal retensinya harus dimusnahkan, disusutkan. Yang mempunyai nilai memori yang menjadi arsip statis diserahkan ke lembaga kearsipan di kami. Itu. Terima kasih. Baik, sahabat Insight, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng Haryadi terkait dengan kearsipan dan sejarah ya Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Sugeng. Kita ketemu lagi Pak, insya Allah di lain kesempatan. Siap. Sahabat Insight, terima kasih. Kita ketemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.